kesempatan ini kami dari mahasiswa STT HAMI akan mempresentasikan makalah dengan yang dibawakan oleh teman kami Deva Saubo dengan judul Pengilhaman Alkitab. Waktu dan tempat kepada teman kami disilakan. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai pengilhaman Alkitab. Pengilhaman Alkitab dapat didefinisikan bahwa Allah memimpin para penulis sehingga mereka menulis pesannya itu dalam Alkitab. Allah mengawasi mereka sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa terlewatnya pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada tulisan aslinya. Yang pertama, kata mengawasi, memberikan peluang adanya warna-warni hubungan antara Allah dengan para penulis dan bahan yang beragam. Pengawasannya kadang-kadang sangat langsung dan ada kalanya kurang, namun senantiasa meliputi penjagaan agar para penulis menulisnya dengan teliti. 2. Kata menyusun menunjukkan bahwa para penulis bukanlah penulis penuh yang pasif yang sekedar mencatat apa yang Allah ditekan, tetapi justru sebagai penulis yang aktif menyusun atau mengarang. 3. Tanpa keliru, menyatakan penegasan Alkitab sendiri sebagai kebenaran seperti yang terdapat dalam kitab Yohanes 17 ayat 17. Teruskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. 4. Pengilhaman hanya dikaitkan dengan tulisan aslinya, bukan dengan salinan ataupun terjemahan bagaimanapun telitinya. Di sini ada pengilhaman negatif atau pasif. Pandangan ini mengajarkan bahwa para penulis Alkitab dijaga oleh Roh Kudus agar jangan sampai tersesat. Jadi yang diilhami adalah para penulisnya. Mereka dibantu oleh Roh Kudus sehingga apa yang diucapkan atau ditulis sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. 2. Pengilhaman yang dinamis. Menurut pandangan ini, hati para penulis diperbaharui oleh Tuhan Allah sehingga pengilhaman identik dengan kelahiran kedua kali. Pengilhaman ialah kecakapan yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam jabatan sebagai penulis. 3. Pengilhaman yang organis. Pandangan inilah yang sesuai dengan pemberitaan Alkitab. Jadi dengan istilah ini hanya diungkapkan bahwa di dalam pengilhaman itu Tuhan Allah memakai manusia sebagai alatnya. Untuk mendekati arti ungkapan organis itu, kita akan berpangkal dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15, di mana Tuhan Yesus memintakan kepada Ananias supaya pergi mengunjungi Saulus di tempat ia untuk sementara berada, dengan alasan bahwa Saulus adalah alat pilihan Kristus untuk memintakan namanya kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 4. Roh Kudus melindungi para penulis dan berbuat kesalehan serta tidak mencantumkan apa yang harus dicantumkan. 5. Pengilhaman meliputi juga kata-kata yang dipakai, bukan sekedar pikiran dan konsep saja, karena pengilhaman itu meliputi keseluruhan Alkitab. 6. Pengilhaman itu hanya berlaku bagi naskah aslinya saja, tidak termasuk berbagai versi penerjemahannya, baik itu penerjemahan kuno maupun terjemahan modern, bukan pula naskah-naskah Ibrani dan Yunani yang ada. Di sini ada doktrin Alkitab tentang pengilhaman. Pertama, pengilhaman merupakan karya Roh Kudus, namun kita tidak mengetahui dengan tepat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja. 2. Pengilhaman dalam arti yang terbatas ini terbatas pada penulis-penulis kitab dalam Alkitab. Pengilhaman pada kitabnya merupakan tuntunan, maksudnya Roh Kudus mengawasi pemilihan bahan yang dipakai serta kata-kata yang digunakan dalam menulis suatu kitab. Kanon. Yang pertama, kanon ini berasal dari bahasa Yunani kanon yang menunjuk kepada alat ukur. Maka artinya adalah ukuran dari tindakan. 2. Sejarah pemakaian kata itu. Dalam gereja mula-mula, kanon dipakai untuk menunjuk pengakuan iman. Pada pertengahan abad ke-4 dipakai untuk Alkitab, yakni daftar kitab-kitab yang diterima dan diakui sebagai Alkitab. 3. Artinya, kata kanon mempunyai dua arti, menunjuk pada daftar kitab yang lolos uji atau aturan tertentu dan dianggap berwibawa dan kanonik, tetapi juga berarti bahwa kumpulan dari kitab-kitab dalam kanon menjadi ukuran kehidupan kita. Baik, sekian dan terima kasih.
Baik, demikian presentasi dari saudari kami dari Pasago. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kami ucapkan kita semua Shalom.